Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumalisa Mahda dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Asbabun Nuzul. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan Asbabun Nuzul? Jadi Asbabun Nuzul atau asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbaba dan nazala. Kata asbaba merupakan jamak dari kata sababa yang berarti sebab. Maka asbaba mempunyai arti sebab-sebab. Sedangkan kata an-nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama diantaranya adalah yang pertama menurut Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat itu terjadi. Terus ada lagi menurut As-Sahabuni. Ada lagi menurut As-Sabuni. Menurut As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang dijauhkan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Terus menurut Subhi Sholih, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran atau ayat-ayat terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respons atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Jadi meskipun redaksi pendefinisian di atas sedikit berbeda, namun pada intinya asbab an-nuzul adalah kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari setiap kejadian. Jadi hal ini tuh mempermudah kita untuk memahami perintah-perintah dalam Al-Quran karena sudah tentu bahan-bahan sejarah ini melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran turun. Terus ada lagi, bagaimana sih cara kita mengetahui asbabun nuzul? Jadi asbabun nuzul itu tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal atau rasio. Tidak lain mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang-orang yang memahami asbabun nuzul. Lalu mereka menelitinya dengan cermat, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau lainnya dengan catatan pengetahuan mereka diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Terus Ibnu Sirin mengatakan, saya pernah bertanya kepada Abidah tentang satu ayat Al-Quran. Beliau menjawab, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar sebagaimana orang-orang mengetahui di mana Al-Quran turun. Salah satu cara mengetahui asbabun nuzul berupa riwayat yang sahih adalah apabila perawi sendiri menyatakan lafaz sebab secara tegas. Dalam hal ini merupakan nas yang nyata. Apa saja sih sebab-sebab turunnya ayat asbabun nuzul? Jadi mengutip dari pengertian Subhi al-Sholeh, kita dapat mengetahui bahwa asbabun nuzul ada kalanya berbentuk peristiwa atau juga berupa pertanyaan. Kemudian asbabun nuzul yang berupa peristiwa itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisah turunnya surat Ali Imran ayat 100 yang bermula dari adanya perselisihan oleh kaum Aus dan Khazraj hingga turun ayat 100 dari surat Ali Imran yang menyerukan untuk menjauhi perselisihan.
yang dimana berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sudah kamu beriman. Terus sebab-sebab turunnya ayat atau sebab nuzul yang kedua adalah peristiwa berupa kesalahan yang serius. Contoh, saat itu ada seorang imam sholat dalam keadaan mabuk sehingga salah mengucapkan surat Al-Kafirun, dan kemudian turunlah surat An-Nisa dengan perintah untuk menjauhi sholat dalam keadaan mabuk yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Terus yang ketiga, peristiwa karena suatu hasrat atau cita-cita. Ini dicontohkan dari sebagian sahabat Rasulullah yang punya 3 cita-cita besar, dan salah satunya adalah permintaan Umar kepada Rasulullah tentang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Terus sedangkan peristiwa yang berupa pertanyaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pertanyaan tentang masa lalu seperti pada surah Quran surah Al-Kahfi ayat 83 yang berbunyi, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu seperti ayat Quran surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Yang ketiga, pertanyaan tentang masa yang akan datang. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan. Kapankah terjadinya? Ada beberapa contoh ayat yang mempunyai asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 51. Sebab-sebab turun ayat ini adalah seorang Yahudi Madinah bernama Ka'ab ibnu Ashraf datang berkunjung ke Mekah. Ia menyaksikan perang Badar dan mendorong orang kafir Quraisy menuntut bela dan memerangi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang Quraisy bertanya kepada Ka'ab yang mengetahui Alkitab Taurat, siapakah yang lebih benar jalannya? Siapakah yang berbeda di pihak yang benar? Apakah Muhammad SAW? Lalu Ka'ab menjawab, kalianlah yang benar. Justru ucapan itu, maka Ka'ab telah berdusta dan mendapatkan kutukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang berpandangan demikian. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 51 yang berbunyi, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibt dan Taugut dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Yang kedua, asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 93. Sebab turunnya ayat tersebut adalah sahabat Utsman ibnu Mas'un dan Amru ibnu Ma'dikariba pernah mengatakan bahwa khamar itu sebenarnya mudah atau boleh diminum. Keduanya menggunakan surat Al-Maidah ayat 93 yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Padahal Amru dan Ma'dikariba belum tahu apakah sebabnya ayat tersebut di atas diturunkan. Ayat ini turunnya adalah pada saat turunnya ayat yang mengharamkan khamar.
Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah nasib bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, sedangkan dalam perut mereka ada minuman khamar, ketika hidup mereka minum khamar. Lalu Allah menceritakan bahwa minuman khamar semasa hidupnya, sedangkan ayat yang mengharamkan belum turun, telah dianggap tidak berdosa lagi, seperti yang tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 39. Demikianlah jelas bahwa Utsman dan Amru tidak mengetahui asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 93, sehingga hampir saja keduanya menghalalkan khamar yang telah diharamkan Allah. Beberapa pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Jadi para ulama itu tidak sepakat mengenai asbabun nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus pada ayat-ayat yang punya riwayat asbabun nuzul, karena yang terpenting bagi mereka apa yang tertera di dalam redaksi ayat. Jumhur ulama kemudian menetapkan suatu kaidah, yaitu yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.